Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda Fania. Aku adalah salah satu peserta CPNS tahun 2023 dan aku ngambil instansi Kejaksaan Republik Indonesia dengan formasi calon jaksa. Dan sekarang ini singkat aja aku mau berbagi pengalaman aku tentang tes SKD yang aku lalui tahun lalu, mungkin di mana aku belajar dan tips kerjainnya. Dan semoga video ini tuh berguna buat teman-teman yang mau ikut SKD di tahun ini. Nah, jadi sebelumnya aku jelasin rincian nilai aku dulu. Jadi aku ada di total 433 dengan rincian TWK-nya di 105, TU-nya di 130, sama TKP-nya 198. Nah, jadi itu banyak banget yang tanya gimana caranya aku belajar karena aku tuh belajar otodidak, aku gak ikut les sama sekali. Jadi aku belajar itu lewat tryout online yang waktu itu tuh berkeliaran di TikTok aku gitu. Nah, jadi untuk belajar di mana ada banyak banget yang aku coba waktu itu. Jadi aku persiapan itu sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum tes. Itu aku banyak banget coba, cuman yang menurut aku worth it itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa cek itu Viracun namanya. Terus yang kedua ada Sang Tutor, itu aku ngeliat YouTube channelnya. Dan yang ketiga itu ada Ayo CPNS. Tapi yang paling sering aku cobain waktu sebelum aku tes itu adalah Ayo CPNS. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Ayo CPNS ini mirip dengan soal SKD asli? Dan ternyata tuh nggak mirip sebenarnya. Cuman tingkat kesulitan di ICPNS ini lebih susah daripada SKD biasanya. Jadi waktu aku ngeliat soal SKD itu kayak ngerasa gampang banget gitu loh, paham gak sih? Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, apa sih yang paling mirip, tryout online yang paling mirip sama soal asli? Nah, itu menurut aku gak ada yang 100% mirip. Jadi itu kayak misalnya di Viracun, dia tuh mirip banget di TIU-nya, tapi buat TWK-nya dia nggak mirip gitu. Terus kalau misalnya Privat Alfaiz, apa TWK-nya mirip, tapi di TIU sama TKP-nya nggak mirip. Jadi setiap tryout online itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi emang nggak bisa belajar di satu tryout doang gitu loh. Aku nyaranin banget ke kalian buat nyobain tryout online. Kenapa? Karena di situ kalian bisa ngukur kemampuan kalian. Kan kalau tryout online itu bener-bener hampir sama ya, kayak misalnya kalian SKD, jadi ada waktu pengerjaannya gitu kan. Nah, setelah kalian udah selesai ngerjain, itu ada nilai kalian, detailnya di TIU, TWK, TKP-nya berapa, dan jadi kalian bisa tahu mana yang kalian tuh masih kurang gitu. Terus juga kalau di tryout online itu kalian tahu kalian salah nomor berapa aja, jadi dan ada video pembahasannya, jadi kalian bisa tahu kalian tuh salahnya di mana. Atau misalnya kalau misalnya kalian nggak tahu cara ngerjainnya di situ itu kalian bisa ngeliat langsung aja video pembahasannya, dan video pembahasannya itu gampang buat dimengerti. Jadi gitu deh. Nah, jadi di Ayo CPNS itu aku ngambil akun yang harganya itu 250.000, itu bisa mengakses semua paket soal. Kalau di Viracun itu aku beli per paket soal, jadi bukan yang kayak 250.000, jadi kayak cuman 15.000 atau 20.000 gitu buat mengakses satu paket soal. Terus kalau misalnya untuk Sang Tutor itu aku cukup lihat di YouTube channelnya mereka. Jadi waktu aku hamin 1 SKD itu mereka ngeluarin kayak orang-orang yang udah kemarinnya tes. Jadi soalnya itu bener-bener mirip gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak, oh ternyata soal SKD yang asli tuh nggak sesusah di ICPNS. Jadi aku langsung lihat aja video-videonya Sang Tutor yang lainnya gitu. Nah, ada nggak sih Kak strategi khususnya buat ngerjain SKD? Buat strategi khusus, biasanya kan kalian mungkin lihat di TikTok gitu, ada nih strateginya, kalian bisa ngerjain TKP-nya dulu, atau kalian bisa ngerjain TI-nya dulu. Nah, jujur kalau aku pribadi, aku waktu itu ngerjainnya tuh urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jadi cara aku ngerjain itu, aku baca TWK misalnya dari nomor 1, aku baca tuh soal cuman sekali, jawaban cuman sekali, dan aku langsung nembak jawabannya. Dan kalau misalnya aku ngerasa jawabanku itu nggak yakin, aku masih belum yakin, aku tetap ngejawab yang menurut aku benar, tapi aku tandain soalnya itu di kertas coret-coretan aku. Jadi misalnya aku baca nomor 1 lancar, jawab langsung centang gitu. Baca nomor 2 jawab. Nomor 3 ini aku bingung dan ragu-ragu, aku langsung aja jawab yang menurut aku paling benar, tapi tetap aku tandain di kertas nomor misalnya nomor 3 gitu. Dan aku langsung skip gitu. Terus di TIU aku juga gitu sih, kalau misalnya aku ngerasa aku gak bisa ngerjain soalnya, aku langsung skip gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa ngerjain yang menurut aku menguasai materinya dulu. Nanti kalau misalnya ada sisa waktu,
baru aku kembali lagi dari nomor yang udah aku tanda-tandain di kertas coret-coretanku. Aku jelasinnya belibet gitu, tapi semoga kalian ngerti apa yang aku maksud. Tapi itu balik lagi disesuaikan sama kalian latihannya gimana. Kalau misalnya kalian latihannya mungkin lebih nyaman TKP dulu, ya go for it. Tapi kalau aku jujur dari aku tryout awal, aku ngerjainnya tuh runtut gitu dari awal. Jadi aku kebiasaannya kayak gitu, ya jadi aku ngerjainnya waktu SKD juga kayak gitu. Tips dari aku gak banyak. Yang pertama, emang harus sering latihan soal. Yang kedua, kalian jangan berpacu di satu soal yang menurut kalian tuh susah. Jadi kalau emang kalian ngerasa soal itu susah, kalian skip aja dulu, kalian ngerjain soal selanjutnya menurut kalian menguasai. Jadi karena satu soal susah itu bener-bener menyita waktu kalian, dan sayang banget gitu loh waktunya, mending dipakai. Takutnya kalian soalnya belum habis tapi waktunya udah habis gara-gara kalian terlalu mikirin satu soal ini gitu. Oke, jadi belajar aku itu benar-benar seintensif itu di 1-2 bulan, terutama 2 minggu terakhir aku bisa 3-4 kali ikut tryout online. Jadi kayak pagi aku tryout online, siang aku tryout online, sore aku tryout online, bahkan sebelum tidur aku juga tryout online. Dan di waktu senggang itu kalau aku nggak tryout online ya aku nonton YouTube sang tutor, nonton YouTube gitu. Terus even aku lagi scroll TikTok pun, itu tuh FYP aku waktu itu isinya bener-bener tentang orang-orang yang kerjain soal SKD. Jadi aku bener-bener belajar terus gitu SKD-nya. Ya bener sih, usaha tidak mengkhianati hasil. Alhamdulillahnya aku lolos. Nah terus gimana nih TWK-nya, TIU-nya, atau TKP-nya gitu? Yang paling sering ditanya itu terutama TWK-nya sih. Kak, gimana sih TWK-nya itu? Soal-soalnya tuh gimana? Soalnya masih banyak yang ngira kalau TWK itu hafalan. Jadi nggak hafalan sama sekali, nggak ada hafalannya sama sekali. TWK itu full penalaran, dan menurut aku susah banget. Kenapa aku bilang susah banget? Karena antara jawaban satu dan jawaban yang lainnya itu semuanya menurut aku bener. Jadi aku nggak tahu di satu soal itu aku salah atau bener. Nah jadi kalau misalnya TIU itu kan ilmu pasti ya, jadi kalian bisa ngerti kalian udah bener berapa, apakah aku sudah melewati ambang batas atau belum. Tapi kalau di TWK kalian tuh bener-bener nggak tahu, karena soal tuh jawaban tuh di mata kalian tuh kayak sama semua gitu. Jadi kalian nggak tahu pasti kalian udah lewat ambang batas atau belum gitu. Nah kalau misalnya untuk TIU itu materinya sebenarnya sederhana sih, kayak perbandingan, terus pecahan sederhana, kali bagi, terus ada perbandingan, ada kayak yang jarak waktu, kecepatan gitu-gitu, terus ada diskon, terus ada hubungan X dan Y, nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi menurut aku itu soalnya matematika sederhana, nggak yang susah banget gitu. Mungkin karena lagi-lagi ya harus sering-sering latihan soal, jadi kalian terbiasa buat ngerjainnya. Nah udah, menurut aku segitu aja. Kalau misalnya menurut kalian ada yang mau kalian tanyakan, kalian boleh banget komen. Good luck buat teman-teman yang mau SKD. Aku minta maaf banget kalau misalnya masih banyak kurangnya atau cara ngomong aku belibet, karena jujur aku gak pernah ngomong di depan umum kayak gini. Jadi ya semoga membantu deh gitu. Terima kasih ya teman-teman udah nonton, semoga berhasil.